Oke, ini judulnya pekerjaan struktur ya. Jadi di waktu lalu kan memang triggernya kan karena kepala kolom. Tapi kalau saya sama tim kalau hanya kepala kolom yang kita presentasikan. Padahal kita kan tamunya dari seluruh Indonesia ya. Tapi di dalamnya ada kepala kolom. Ya, ini pendahuluannya memang saya pakai Exum ya. Ini kan sedang musim kan ya, dia panas ya, Exum ya. Jadi sebetulnya saya ingin bilang sama teman-teman di sini ya, teman-teman di proyek ini, Exum ini jangan jadikan kewajiban, hanya sekedar kewajiban kita pada saat ditanya oleh pimpinan. Tapi ini jadikanlah speedometer mini, dashboard mini. Jadikanlah dashboard mini, karena di sini sebetulnya itu ada biaya, ada waktu, dan ada mutu. Mutunya bisa dilihat di sini. Ya. Di sini. Jadi sebelum ini dilaporkan ke divisi, foto-fotonya ini harus melewati screening dari PIC. Ya. Karena dia akan lihat pekerjaannya ini cukup 5R enggak, QIC-nya jalan atau enggak. Jadi ini di sini saya namakan ini mini dashboard yang bisa sebagai tool pengendalian baik lapangan, adcon, teknik dan sebagainya. Ini BKPU-nya juga ada dan sebagainya. Next. Memang saya di sini menyebutnya bukan metode tapi metodologi. Lanjut. Metodologi yang kita gunakan adalah plan to action. Jadi sesuai PW produksi, syarat-syarat biar kita bisa membuat plan itu adalah ini sebenarnya. Syarat-syarat membuat plan. Ya. Sampai tidak bisa membuat plan tanpa melihat kontraknya seperti apa. Kontraknya yang dilihat adalah RKS. RKS ini maksudnya spek dan kriteria keberterimaan. Kriteria keberterimaan bisa mutunya berapa, K berapa. Kemudian kalau bekasting ya bekasting harus lurus, pasti ada di syarat keberterimaannya. Jadi sampai harus lihat keberterimaannya dulu. Kemudian lihat BQ, ya BQ itu ya kita lihat kayaknya berapa sih. Jadi baik, ini kan forumnya pelaksana. Kadang-kadang kalau pelaksana ditanya, sekarang saya tanya, pelaksana itu punya kewajiban mempelajari kontrak nggak? Apa yang kamu pelajari di kontrak? Pertama, skop pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, kamu lihatnya di mana? Di bill of quantity, Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan ya, yang namanya mempelajari kontrak itu jangan dibayangkan seperti kita menghadapi buku yang tebal-tebal terus kita buka, kita stabilo, itu bukan. Jadi mempelajari kontrak itu sebenarnya bisa tanya. Jadi kalau kepala lapangan kan pasti pertama masuk dia kan akan bertanya, ini waktunya berapa lama sih? Dia bisa tanya ke makronya, bisa tanya kemana, atau bisa lihat schedule-nya. Mutunya kah berapa sih? Jadi sekali lagi ya, yang namanya mempelajari kontrak itu jangan seperti kalau kita mempelajari sejarah, ya, buku sejarah atau PMP, karena besok mau tes bukunya enggak. Mempelajari kontrak itu ya bisa kita komunikasikan. Itu pertama masuk, misalnya sampai dulu di Mato, itu kan pasti nanya ini berapa lantai sih kan, gitu loh mas. Itu harus buka gambar forkon gitu kan. Kan sampai bisa nanya ke Fikri, berapa lantai itu, hanya ke berapa jadwal dan sebagainya. Ini memang saya tambahin visi dari manajemen. Ya saya ulangi lagi ya bahwa saya merasa semenjak di Sekpres, tapi tadi Pak Agus bilang sebetulnya Pak Boni itu cemas
mengenai kepala kolom itu semenjak Yukata, semenjak Yukata. Jadi saya begitu masuk di sini, saya pesen sama Pak Meskar sama Pak Dimas, hati-hati, juragan kita tuh kelangenane kepala kolom. Kepala kolom. Makanya kepala kolom itu di awal-awal itu kita bahas menjadi plan. Karena pimpinannya sekarang adalah Pak Boni. Suatu-waktu nanti 5 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian, kalau kadep kita, Pak Boni itu kadep ya? Kalau kadep kita Pak Anas, ya, pelangganannya Pak Anas apa? Prikes. Ya, paham ya? Jadi kalau nanti Pak Anas jadi kadep, sampai mungkin bisa mengesampingkan kepala kolom. Tapi kalau sampean tidak memperhatikan pelangganannya Pak Anas untuk prikes, setengah hidup sampean di pekerjaan nggak beres. Ya. Sekarang sampean tanah hidung pakai prikes, ya. Arahan Pak Anas kan, separuh hidup sampean beres. Yang dari kuburan ada nggak? Ya? Mana? Pakai prikes nggak? Separuh hidup sampean tidak beres. Kalau kita bantu terus saja. Ya Pak Mul. Tetap semangat Pak. Iya, pasti sampai domel aku ragu prikes soalnya. Ini menurut ya ini istilah saya ya, nggak kalah pentingnya bahwa kalau bahasa Jawanya kelangenan pimpinan itu harus kita penuhi. Tapi kalau presentasi saya tulis visi dari manajemen itu harus kita perhatikan. Ya, kalau dulu saya punya pimpinan Pak Tukijo, kalau ke lapangan ke proyek dia nggak akan kepala kolom prikes nggak apa, BKP ilmunya berapa? Hidung siap-siap nanti buat benchmarking untuk prikes. Ya kalau dulu sebetulnya nih saya juga dapat ilmunya dari Pak Anto ya. Kalau plan itu apa yang mau kita kerjakan tulislah. Tapi kalau dulu yang kamu tulis tadi kerjakanlah. Itu sesimpel itu aja lah. Di sini memang tadi munculnya apa? Metode soft drawing kan gitu ya. Ya, setelah itu metode soft drawing tinggal udah kerjakan aja. Namun yang namanya mengerjakan pertama memang perlu organizing. Ya, kalau luasnya seperti itu, waktunya harus seperti itu, maka saya perlu anak buah sekian, drafternya harus sekian. Tadi juga saya barusan kena tegur sama produser kita nih, mosok drafter masih pakai AutoCAD, ya kan? Sekarang waktunya pakai apa? Revit. Kalau ide kamu saya dengarkan, apalagi ide dia. Balik lagi. Pasti tuh. Kalau dibalik-balik juga sama. Kalau instruksi pelanganannya Pak Boni saja tidak kamu perhatikan, apalagi instruksi saya yang di sini. Kan gitu ya, kan? Iya. Makanya kalau pimpinan ngomong dan kita rasa benar itu demi kepentingan waskita, sebaiknya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu nggak lakukan sungguh-sungguh, lah yang minta aja bos kita, nanti kalau yang minta saya apalagi? Ya. Organisasi tentunya disosialisasi, ya kan? Sosialisasinya lewat apa? Ya bisa di kick off meeting, ya nanti castingnya biar nggak bocor pakai busa. Ya. Kalau panas coba pakai PU lah. Itu kan dibicarakan, disosialisasi. Kalau di QSC sosialisasi itu bisa pakai banner, ya seperti itu pengumuman kan sosialisasi, ya. Ketiga bisa pakai rapat mingguan, tapi saya lebih senang sosialisasi itu yang dilakukan itu sambil ngopi-ngopi, ya, atau di pagi hari sebelum pada ke lapangan biasanya kita ngumpul,
kopi, jangan lupa loh, ini nanti begini karena risikonya gini. Dan itu dilakukan setiap hari atau seingatnya lah. Seingatnya itu maksudnya, oh ini ketemu nih di masjid, kamu sudah lakukan belum? Pada saat ngecor ini tadi jangan dibicarakan, tapi kita lakukan ya. Jadi kalau pada saat kita ngecor lantai bawah, kita tambah 1 orang untuk ngelap apabila yang di kepala kolom tadi dilewer. Ya, walaupun sudah kita kasih tadi di gambar juga ada, sudah kategori busa, tapi tetap masih ada yang lewer ya, ngiler gitu kan. Jadi itu kita siapkan 1 pekerja pakai air, pakai ember, pakai kain majun, itu dilap ya, dilap karena masih tetap bocor, walaupun tidak kropos masih bocor kan, masih lewer. Dan hasilnya menurut saya pada saat saya lihat ya memang beda, dia akan semakin seger, belum tentu cantik, belum tentu manis, tapi seger. Kalau Akmani memang cantik, tapi belum tentu seger ya. Kita kan gitu, ini cewek ini cantik enggak, manis enggak, tapi seger. Nah, menurut saya kolom di DPRD termasuk kepala kolomnya, kalau cantik ya menurut saya juga enggak, manis enggak, tapi seger ya. Ini sosialisasi ekonomi dan sebagainya. Kalau cek ya sebelum ya ini ya. Untuk kaitannya dengan kropos atau melenting atau bunting itu lebih banyak inspeksinya dilakukan pada saat proses pekerjaan. Karena di situ akan mengandung tinggi jatuhnya berapa, tumpukannya beton berapa yang disyaratkan, vibratornya tadi yang dibahas itu seperti apa. Kemudian tukang gosoknya cukup atau enggak. Kalau tukang gosok pasti kaitannya benang merahnya dengan kerataan. Ya, kalau vibrator dengan kepadatan. Kalau tinggi jatuh ya, dengan kropos atau segregasi. Ya. Kalau tumpukan beton sebetulnya SNI juga mengatakan bahwa maksimum 30 cm. Nah, kalau kita tidak waspada dengan itu, tumpukannya lebih besar, itu ada potensi bahwa casing kita akan rubuh karena di situ akan terjadi beban terpusat yang besar. Kamu setuju dong, aku setuju kamu. Kita kan TKB, jangan tek. Jadi sebelum pelaksanaan, kalau sebelum pelaksanaan ya, sebetulnya infeksinya apa? Ini kita mau ngecot nih, lukasan apa yang kamu waspadai kalau inspeksi, sehingga kamu punya harapan nanti hasilnya bagus. Tadi sudah disampaikan tadi, jumlah vibrator, jumlah orang, sehat alatnya tidak, cuaca, alat angkatnya pakai apa, mau motor pakai pompa atau apa, itu kan harus dipastikan semua gitu. Makanya muncul tadi pertanyaan di lapangan, kalau kita ngecor pakai pompa orangnya berapa ya, bisa 12 kan kita pastikan dulu yang di mixer berapa, yang di tempat belalai berapa, kemudian tukang paculnya berapa ya, tukang paculnya kalau 3, vibratornya juga logikanya harus 3 ya kan. Kalau vibratornya 3, arahnya 3, kalau tukang gosoknya 2, bisa jadi nanti tukang gosoknya keterlambat ya kan? Berarti 3 gitu kan. Ini selama proses, kalau hasil produksi ya nanti elevasi, kropos, crashing test itu setelah jadi berarti. Jadi inspeksi ada 3 ya. Biasanya yang sebelum pelaksanaan ini, kalau material-material yang ada di proyek biasanya dilakukan oleh IUHSE sama logistik sama supply. Misalnya kalau kaca, kalau apa ya. Tapi kalau beton memang tugasnya siapa tuh kalau di sini? Itu selam. Selam ya. Logistik. Ya, selam ya. Selam itu sebetulnya workability.
kalau dia nggak bisa jatuh 12 sampai berapa sih? 18 sampai 16 ya. Kalau jatuhnya cuma 7, kita khawatir nanti vocability-nya akan sulit atau betonnya akas. Kalau akas tahu? Kalau sampai sedang sendiri itu akas, digetarkan susah dan sebagainya. Itu vocability juga menjadi perhatian kalau di beton. Makanya kita pakai Tesla. Ya ini biasa, kalau baik ya sudah kalau tidak baik di-improve, kalau baik ya bisa jadi bahan sharing knowledge ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Sehingga Plan to Jacket ini kita punya harapan bahwa nanti mutu kita menjadi sustainable, berkelanjutan. Karena kalau di sini kan diperbaiki lagi, software-nya diperbaiki. Kadang-kadang kalau sering atau pernah terjadi di sebuah proyek, kita ngecor, kita lihat kolomnya kropos, ya kan? Kadang-kadang komentar yang ada, padahal kropos dan tidaknya ya, itu belum tentu karena pelaksana. Tadi yang grup saya kan saya tunjukin itu ada yang gripis gitu kan, ya, ada yang gripis tadi, ya, ada yang gripis. Kita tidak boleh menghakimi itu salahnya pelaksana. Kita harus lihat dulu plannya bagaimana dong, ya kan? Plannya bagaimana dong? Kalau memang nggak ada plan, ya pelaksana ya nggak ada plan kok, ya pelaksana ya nggak tahu dia. Jadi nggak perlu pakai apa busa tinggi jatuh, nggak ada plan. Makanya jadi lapangan kropos. Atau gini, loh, saya kan sudah melaksanakan sesuai planmu, sesuai metodemu, ya, sesuai softwaremu, tapi masih jelek. Serta-merta bukan salah pelaksana, makanya kita perlu improvement. Memang biasanya diawali dengan NCR, ya kan gitu. Begitu NCR, biasanya kepala proyek akan membentuk tim. PW mengatakan seperti itu kan, membentuk tim terdiri dari QC, pelaksana dan teknik. Dikasih waktu dia 1 minggu, itu coba diselidiki itu, kenapa bisa terjadi itu. Yang tanggung jawab nanti siapa? Apakah kita vendor atau siapa dan siapa? Nah kalau misalnya gripis tidak dikasih, tidak ada, kata dia ada yang gripis ternyata tidak ada busanya, ya bukan salah pelaksana dong, ya kan? Dan metodenya memang begini kok, begitu ya. Berarti metodenya yang harus diimprove. Kalau dibalok, disubkan, memang antara pertemuan horizontal dan vertikal perlu dikasih busa. Next. Ya ini sebetulnya sudah banyak ya dilakukan, cuma yang perlu dibaca di catatannya saja. Nanti ini bisa di-share ya. Ya ini bekasing kepala kolom dikerjakan duluan memang benar, tapi sebetulnya kata kuncinya pada saat dia dikerjakan duluan itu lokasinya masih bebas, jadi apa istilahnya, ergonomiknya masih dapat, keleluasannya ya, masih dapat, vocability-nya ya. Kadang-kadang untuk membuat sesuatu yang bagus kan kita perlu kenyamanan bekerja ya. Makanya kalau bekerja di tempat sempit juga ada SOP-nya tersendiri kan. Nah kalau ini yang dikerjakan bodomannya dulu menjadi sempit ya, menjadi sempit. Jadi untuk mengusahakan barang yang lurus dan seger menjadi lebih berat. Jadi poinnya kenapa kita kerjakan seperti ini dulu, untuk membuat itu menjadi konstruksi yang kuat, tidak bocor dan vertikal. Kita masih leluasa, masih mudah, masih nyaman, apapun istilahnya ya. Dan ini nomor 2 ini
kita dari awal sudah tahu bahwa air itu pandai mencari jalan keluar. Walaupun sudah kita kasih busa, tetap dia keluar. Makanya kita siapin satu orang untuk nyelam. Ya, saya sampaikan tadi ya. Next. Next, Mas. Ya, ini bisa sudah kita sampaikan. Dan ini tadi yang sempat menjadi perdebatan pertumpahan ludah yang mengenai kolom apa tadi? Istilahnya standing gitu. Kalau di sini kita tidak kurang dari 30 cm. Ya, tapi kelihatannya tidak sampai 40 ya. Tapi kalau 30 cm nggak kurang. Sebetulnya ya ini tadi simpel saja sebenarnya. Ini cukup kuat atau enggak? Tapi kalau tadi diperdebatkan 50 cm atau 1 meter, itu memang masuk akal ya. Karena walaupun kalau tinggi barangnya, kita pegangi hanya pendek, memang menjadi ugly ya. Ada posisi ugly. Ya. Jawabannya yang benar ya tadi, memang harus kita tambahin perancah ya, dengan perkuatan tertentu sehingga bawahnya tidak bergerak, atasnya juga tidak bergerak. Tapi agar tidak bergerak itu berupa berapa setengah meter atau push-pull kickersnya berapa, perancahnya seperti apa, pikiran dulu. Karena itu perlu analisa itu. Bagian teknik nanti. Kebetulan kalau di sini ada Profesor nuklis. Kan gitu. Berapa biar nggak bergerak. Bahkan kalau saya waktu di Arab itu antara kolom sama kolom itu kita bracing biar nggak bergerak. Bracing tahu ya? Strating bukan bracing. Strating. Ini kolom kita strating. Pasti nggak bergerak ya. Kita tambahin lagi pakai sling, kita tarik pakai tackle karena kolomnya miring. Karena dilihat kolomnya miring, ukurannya besar. Jadi dia biar nggak bergerak ke sini, tarik tuh pakai tackle. Jadi berapa besar, berapa dalam 1,5 meter, 1 meter, 30 meter itu modifnya. Kan kita nggak bisa. Ya. Kecuali memang kita sudah sangat berpengalaman 50 cm cukup nih. Gitu ya. Next. Yang lain saya pikir normatif ya. Tapi yang kalau di sini yang ingin saya sampaikan ini. Garis pinjaman mandatory. Sebelumnya garis pinjaman atau offset itu untuk memastikan positioning, bukan masalah ngeplan atau miring. Kalau miring kaitannya dengan kekuatan, tidak bergerak ya. Tapi kalau offset itu adalah positioning. Dan untuk menjadikan pekerjaan kita menjadi controllable. Ini siapapun bisa ngecek nih berapa senti. Dan ketentuan di sini yang namanya offset atau garis pinjaman tidak boleh bisu. Ya memang kalau biasanya pada gunting kadang-kadang kena angin gitu ya. Ya kalau kena angin ya saya bilang sama pelaksana ya cari ember sama air. Jadi tadi beton decking atau unting-unting itu masukinnya dalam air, pas kenceng ya. Sebetulnya kolom ini miring boleh nggak sih? Ya. Boleh. Lihat di keberterimaannya. Boleh miring, ada batasannya berapa persen. Ada toleransi. Boleh. Kalau pengalaman saya ya, kalau di sini beberapa survei itu nggak berani. Kalau saya di Juanda sama Kajima itu habis ngecor, dia minta kolom tuh asnya disigar gini loh. Disipat sigar gini. Tapi kalau kita nggak berani. Tapi kalau kamu mau iseng nggak apa-apa, coba kamu lari atau enggak? Iya. Tapi kalau sepi kita jangan Pak, nanti ketahuan kalau lari semua. Iya. Kan gitu Pak biasanya. Tapi pada saat sama Kajima itu begitu lari 8 mili, Kajimanya tuh supervisor bilang excellent. Jadi geser 8 mili itu dia masih bilang excellent di bawah 1 cm.
Jepang nggak bilang gitu kok. Pertama kita juara resisten, siar itu kan. Coba kalau kamu mau iseng garis as, biar nggak bisu, CL, itu kan ya? Centerline. CL. Nah bisnis aja, bagus nggak sih? Cari kolom yang pojok, biar MK nggak tahu. Ya kadang-kadang kan kita pengen tahu di kerjaan kita tuh sebenarnya hasilnya seperti apa sih? Baru saja kita gembar-gembor masalah verticality ya. Nah, cobalah iseng-iseng ya. Kalau di lapangan ini kan nggak ada nih, verticality kan nggak ada. Adanya hanya 1 meter. Atau tulisannya nggak 1 meter itu? Ya. Terhadap apa? SFL. Struktur finish ya. Apa tuh? Finish level. Yang benar finish level ya. Dan saya wanti-wanti ya, ini tidak boleh dilakukan 2 kali ya, karena kalau 2 kali biasanya geser 1 mili 2 mili, bingung ya, padahal ini nanti di skim code. Terus gimana dong Pak? Ya sudah, nanti pada saat skim code atau batam ininya dilompatin. Memang harus di skim code. Memang ada finish skim code. Kan yang bawahnya skim code semua. Itu ada kewajiban. Lantai 1 gitu. Lantai 2-nya enggak. Kata Pak Mis katanya bagus. Ya, maksudnya inisiatif kita atau ada di kontrak? Di kontrak. Ada di kontrak kan? Karena itu mahal. Apa tuh? Skim code itu mahal. Kalau saya nggak suka sih, kalau skim code kan cuma make up terus. Iya. Harus Ya. ada skim code. Iya, di kontraknya ada Pak. Di lantai 1. Next. Ya ini normatif lah ya, nanti dibawa pulang aja lah. Ini sebetulnya memang ini dalam metode harus ditampilkan di awal untuk menghitung kebutuhan material kita, ya kan? Dan ini harus keluar material kita itu harus keluar jet base-nya berapa, unitnya berapa, liternya berapa, bracing-nya berapa, plywood-nya berapa, dan sebagainya. Ya, makanya tadi Pak Dimas bisa tahu 2000 berapa? 800. Ya, datangnya bagaimana? Delivery-nya harus 1 set, 1 kelompok set. Ya. Jangan sampai datang tanpa UHR, nggak bisa dikerjakan. Ya, nah gitu. Harus Jangan menyinggung Mas ya. enggak. Salam apa tadi konsentrasi? Salam Nah gitu. Terus wanti. Jadi harus 1 set yang seperti yang kita maksud. Ini kurang lebih sama ya untuk mengetahui volume terutama. Lanjut, next. Nah ini cuma ya ini inspeksi yang dilakukan oleh tim kita pada saat sebelum ngecor atau pada saat proses casting. Ya, untuk menghindari yang bocor-bocor tadi, termasuk kebersihan. Ini kita jadikan kebiasaan di sini. Memang diawali dengan grup, ya, di grup WA disampaikan kalau nggak ada tindak lanjutnya kita pakai memo. Kalau memonya tidak dilakukan, pembayarannya akan kita tunda. Ya. Dan ini kita tegakkan semenjak awal. Karena untuk menegakkan kedisiplinan, kalau di tengah pekerjaan itu setengah mati susahnya. Harus di awal. Dan ini sejauh ini gimana? Patuh atau enggak? Patuh, ya. Memang kalau saya waktu kick-off meeting juga saya dramatisir sedikit ya masalah pembongkaran kebersihan. Ya, yang namanya kebersihan setelah selesai pembongkaran itu kalau 1 paku pun misalnya ya waktu itu 1 paku pun masih ada, itu saya namakan belum bersih. Karena saya tahu penyakitnya kita, penyakit kronis kita, penyakitnya SM itu kalau pembongkaran kan masih sisa sudut-sudut triplek, ya kan, gantung, ya, sudah masang plafon masih ada triplek, itu kan apa ya? Ya itu 5R sih menurut saya. Ya. Jadi sebaiknya kita punya standar yang namanya bersih, 1 paku pun tidak boleh. Tapi ingat, omongan 1 paku itu memang saya dramatisir. Kalau sampai lihat di lapangan tadi ya 3 paku, 4 paku kan masih ada. Itu masih ada Pak Aris di
dikit. Kalau Pak Marsio bilang gitu ya. Tapi pertama kita hantam aja. Yang namanya bersih, satu paku pun tidak ada. Kalau satu paku ada, kalau satu bracket juga tidak ada. Jadi dari usaha tadi, check action tadi, dan rencana tadi, ya saya juga nggak menyangka kalau hasilnya seperti ini. Terutama lagi, saya nggak menyangka kalau kita bisa ketemu di sini untuk membicarakan mutu DPRD itu menjadi apa istilahnya Pak, menjadi benchmark. Kalau teleponnya Pak Anas ke saya, Pak Anas itu kira-kira saya cukup senang karena pimpinan kita sekarang paling tidak sudah punya benchmark. Ya, kalau di waktu lalu dia cuma grundel aja tuh, pekerjaan kita jelek kan gitu kan. Pak Anas senang, paling tidak punya benchmark. Tapi paling tidak pimpinan kita sudah punya benchmark. Ya biar tidak semakin terbang ke atas gitu mas itu. Tidak terbaik kita hanya sebagai benchmark. Kejelekannya sama masih ada kan. Lanjut, selesai kita ya. Selesai kan? Lanjut kok kembali. Oke. Kenapa saya kemarin minta repetisi ya? Untuk udah lupa saya. Mungkin kelihatannya saya mau ngomong visi, tapi tadi sudah saya tekankan. Kita perhatikan apa tadi? Separuh itu sampai nggak beres. Aku budaya apa? Kan anak buahnya Pak Anas itu budaya sama anak itu satunya pelanggan Pak Anas dipenuhi satunya enggak. Kantor gubernur sebenarnya Pak Lagi Pak. Kantor gubernur juga kan Pak Anas pakai prikes juga Pak. Pakai prikes, mana kantor gubernur ada pakai prikes? Ya separuh hidup sampai beres. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu.